Gadis itu masih tertidur lelap, tetapi tubuhnya perlahan merosot. Ada ketinggian 10.000 meter di bawahnya. Jika ia jatuh dari posisi ini, tidak akan jejak yang tertinggal. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan langsung terbangun, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa membiarkan tubuhnya berguling dan jatuh ke jurang tak berujung. Namun pada saat itu sebuah keberuntungan terjadi. Dia perlahan membuka matanya, namun tanpa diduga tubuh gadis itu terbalik ke bawah. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sekarang berada 10.000 meter di udara, dan satu-satunya alasan dia tidak jatuh adalah berkat tali di depannya. Yang lebih parah lagi, es di tali itu perlahan mencair dan gadis itu pun terjatuh sedikit demi sedikit karena terlalu licin. Jika dia jatuh dari ketinggian ini, tidak akan ada selai rambut pun yang tersisa. Dia mengayunkan kakinya dengan putus asa mencoba untuk kembali. Setelah berusaha terus-menerus, akhirnya ia berhasil mendekati keranjang itu. Mengayunkan badannya berulang kali dan akhirnya berhasil kembali ke dalam keranjang. Gadis itu menatap laki-laki di sudut. Dia merangkak ke arahnya. Dia memanggil namanya berulang kali, tetapi sudah terlambat. Tepat saat dia hampir putus asa, pria itu secara ajaib terbangun. Melihat tangan gadis yang memar dan balon udara yang telah kembali normal, dia tahu bahwa gadis itu telah naik ke atas balon untuk menutup katupnya. Kedua orang yang selamat itu berdiskusi tentang masa depan dengan penuh semangat. Tetapi tak lama kemudian mereka tiba-tiba mendapati bahwa butiran salju yang berjatuhan berhenti dan akhirnya mulai melayang ke atas seolah-olah terkena mantra. Gadis itu kemudian menyadari bahwa bukan salju yang menjadi masalah. Jelas bahwa balon udara itu turun terlalu cepat dan menyusul butiran salju yang berjatuhan. Pada detik ini mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Dia berteriak pada pria itu agar melemparkan sesuatu. Tali penyelamat dan nyawa manusia menjadi taruhannya. Jadi tidak peduli seberapa mereka berusaha, mereka akan dilemparkan bersama-sama. Tetapi balon udara itu turun semakin cepat karena isi keranjang telah dikosongkan. Melihat gadis itu hendak terjatuh dan meninggal, laki-laki itu meminta sang gadis untuk naik ke atas gelanggang dan dia mengikutinya sambil membawa belati di tangan. Dia ingin memotong bagian terberat dari keranjang itu. Jika tidak, balon itu tidak akan bisa melambat. Saat tangan pria itu bergerak semakin cepat, tali keranjang itu dipotong satu demi satu hingga hanya 2 tali yang tersisa. Saat tanah semakin dekat, pria itu menjadi semakin cemas. Tanpa diduga, salah satu di antara mereka kehilangan pegangan dan keduanya hampir terjatuh. Saat tali terakhir dipotong, kecepatan balon udara perlahan melambat. Tetapi gadis yang berpengalaman itu tahu bahwa ini tidak cukup. Kecepatannya masih terlalu tinggi dan pada jarak sejauh itu tidak mungkin mereka berdua bisa bertahan hidup. Di bawah tatapan terkejut lelaki itu, gadis itu dengan tegas berdiri di tepi ring besi. Dia bersedia menggunakan hidupnya untuk memberi kesempatan bagi pria itu untuk bertahan hidup. Di saat kritis ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak tanpa sempat menjelaskan kepada gadis itu, entah tidak ada di antara kita yang mati atau kita hidup bersama. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, dia meraih tali yang mengikat balon itu lalu memotongnya dengan pisau. Balon udara itu langsung berubah menjadi parasut dan perlahan jatuh ke tanah. Kedua orang yang telah berjalan melewati gerbang neraka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka saling berpegangan tangan dan meluncur dengan penuh keberanian. Setelah beberapa waktu, keduanya akhirnya terbangun, berjalan tertatih-tatih menuju satu sama lain dan